Informasi di sistem syaraf kita akan disampaikan dalam bentuk potensial aksi atau disebut juga dengan impuls syaraf. Impuls syaraf ini akan disampaikan dari satu neuron ke neuron lainnya. Setiap impuls yang terbentuk bisa saja nasibnya adalah yang pertama diblok transmisinya sehingga tidak bisa dilanjutkan ke neuron selanjutnya. Yang kedua, dirubah yang tadinya impuls tunggal menjadi impuls yang berulang atau repetitif. Atau yang ketiga, impulsnya akan diintegrasikan dengan impuls dari neuron lain sehingga impuls tersebut dapat dijumlahkan dan memicu neuron selanjutnya ataupun menghambat neuron tersebut untuk dieksitasi. Nah, sinaps. Ya. Sinaps adalah hubungan antara akson dari suatu neuron dengan bagian lain dari neuron lainnya, yakni dendrit, soma, ataupun akson. Di luar sistem syaraf, suatu neuron bisa saja bersinaps dengan organ efektor seperti sel otot ataupun sel glandula. Nah, neuron yang membawa impuls menuju ke sinaps disebut neuron presinaptik. Sedangkan neuron yang membawa impuls menjauhi sinaps disebut neuron postsinaptik. Sebagian besar neuron itu berfungsi sebagai neuron presinaptik maupun postsinaptik. Neuron kita itu memiliki akson terminal bervariasi, mulai dari 1000 hingga 10.000 akson terminal. Dan akson terminalnya ini akan bersinaps dengan neuron-neuron lain. Jadi bisa dibayangkan bahwa suatu neuron bersinaps dengan neuron lain bisa mencapai ribuan, dan dia pun akan distimulasi oleh neuron lain sejumlah dari akson terminal yang sama. Bentuk-bentuk sinaps, sinaps itu bisa merupakan pertemuan antara akhiran akson dari suatu neuron dengan dendrit dari neuron lainnya. Nah, sinaps ini disebut dengan aksodendritik, dan ini adalah bentuk sinaps yang paling sering. Selain menuju ke dendrit, akson terminal dari suatu neuron dapat menuju soma, ya. Dan sinaps ini disebut aksosomatik. Ini juga bentuk sinaps yang sering. Selanjutnya, ada yang disebut tipe akso-aksonal. Ini banyak di medula spinalis, namun ini lebih jarang. Tipe lainnya, dan sebenarnya sangat jarang, adalah dendrodendritik, yaitu pertemuan antara dendrit dengan dendrit, lalu kemudian somatodendritik, dendrosomatik, somatosomatik, somatoaksonik, maupun dendroaksonik. Ada dua tipe sinaps. Yang pertama adalah sinaps kimiawi, yang kedua adalah sinaps elektrik. Sebagian besar bentuk sinaps pada sistem syaraf manusia adalah sinaps kimiawi. Pada sinaps ini, neuron akan mengeluarkan suatu substansi kimiawi pada akhiran aksonnya yang disebut neurotransmitter, atau sering juga disebut substansi transmitter. Transmitter ini akan beraksi menempel pada protein reseptor pada membran neuron postsinaptik. Dengan menempel pada reseptor ini, neurotransmitter dapat mengeksitasi, menginhibisi, atau memodifikasi sensitivitas dari neuron postsinaptik. Ada lebih dari 50 jenis neurotransmitter yang sudah diketahui seperti asetilkolin, norepinefrin, epinefrin, histamin, gamma aminobutyric acid, dan lain-lain.
pada sinaps elektrik, sitoplasma dari neuron presinaptik langsung terhubung dengan neuron postsinaptik melalui suatu kumpulan kanal ion atau klaster dari kanal ion yang disebut gap junction. Gap junction ini memungkinkan aliran bebas dari ion neuron presinaptik menuju ke bagian interior dari neuron postsinaptik. Sehingga potensial aksi ya dapat berjalan dengan sangat cepat ya, dari satu sel ke sel lainnya. Sinaps elektrik ini terdapat pada otot polos dan otot jantung. Namun, walaupun sebagian besar sinaps pada syaraf itu adalah kimiawi, terdapat juga beberapa bentuk sinaps elektrik. Sinaps elektrik ini memungkinkan transmisi dua arah. Ya. Jadi dari neuron A ke B maupun dari neuron B ke neuron A. Dengan adanya transmisi yang bidireksional ini, memungkinkan syaraf mengkoordinasikan sejumlah besar neuron dalam waktu yang berdekatan atau secara simultan. Sedangkan untuk sinaps kimiawi, bentuk konduksinya yang dimungkinkan hanya satu arah, yakni dari neuron presinaptik menuju ke postsinaptik. Dengan mekanisme konduksi yang satu arah ini, memungkinkan untuk neuron itu membawa sinyal yang spesifik. Sehingga memungkinkan sistem syaraf kita melakukan berbagai fungsi sensorik, motorik, memori, maupun fungsi-fungsi lainnya. Seperti terlihat di sini, pada sinaps kimiawi terdapat celah yang disebut dengan celah sinaptik atau synaptic cleft. Ini besarnya 200 hingga 300 angstrom. Yang dilambangkan dengan A ini, atau 3 sampai 50 nanometer. Celah presinaptik ini diisi dengan cairan ekstraseluler. Terlihat di sini bahwa selain dari vesikel-vesikel yang berisi neurotransmitter, neuron presinaptik juga memiliki organel-organel penting lain seperti misalnya mitokondria dan juga kanal ion kalsium. Vesikel transmitter ini berisi neurotransmitter yang nanti akan dikeluarkan atau bereksositosis dan mengeluarkan neurotransmitternya di celah sinaptik untuk kemudian menuju ke reseptor di neuron postsinaptik. Dengan penempelan neurotransmitter ini dapat mengeksitasi ataupun menginhibisi neuron postsinaptik tergantung pada tipe reseptor pada membran postsinaptik tersebut. Bentuk reseptornya bisa bermacam-macam, ada reseptor yang ionotropik maupun reseptor yang metabotropik. Mitokondria di sini fungsinya adalah menyiapkan adenosin trifosfat atau ATP yang mensuplai energi untuk mensintesis neurotransmitter yang baru.
Nah, ketika potensial aksi mencapai akhiran akson ini atau terminal presinaptik, maka depolarisasinya itu akan menyebabkan kanal dari kalsium akan terbuka. Kanal kalsium yang terbuka ini akan menyebabkan kalsium masuk atau influx ke dalam sel presinaptik sehingga akan menyebabkan perubahan pada vesikel sinaptik. Vesikel sinaptik ini akan bergerak dan mengeluarkan neurotransmitter. Hal tersebut terjadi karena ion kalsium akan menempel pada suatu molekul protein khusus pada permukaan membran presinaptik ini yang disebut dengan release site atau tempat pengeluaran. Sehingga membran dari neuron presinaptik akan terbuka. Diperkirakan jumlah dari neurotransmitter yang dikeluarkan dari neuron presinaptik ini sebanding dengan jumlah kalsium yang masuk. Jadi makin banyak kalsium yang masuk, maka semakin banyak pula neurotransmitter yang dikeluarkan. Suatu vesikel, misalnya asetilkolin, itu dapat menyimpan 2.000 hingga 10.000 molekul asetilkolin pada tiap-tiap vesikelnya. Dan kemungkinan ada cukup vesikel di sini yang memungkinkan untuk mentransmisi ratusan hingga 10.000 potensial aksi. Jadi potensial aksi yang mencapai di sini itu dapat diteruskan bahkan mencapai 10.000 potensial aksi ke neuron postsinaptik. Setelah menempel pada reseptor, maka respons selulernya bisa beberapa hal, seperti terjadi potensial membran, terjadi kaskade biokimiawi, maupun regulasi dari ekspresi gen. Nah, sedangkan untuk yang sinaps elektrik, celahnya sangat kecil, hanya sekitar 20 sampai 40 Armstrong. Baik, fisiologi dari sinaps. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah gambaran dari suatu neuron motoris anterior yang terdapat pada kornu anterior corda spinalis. Terlihat di sini 3 bagian utama dari neuron, yaitu dendrit, soma, maupun akson. Perhatikan di sini ada banyak dendrit dan hanya 1 akson. Ya. Kira-kira ada 10.000 sampai 200.000, perhatikan di sini, synaptic knob atau terminal dari presinaptik yang menempel pada permukaan dendrit maupun soma. Sekitar 80 sampai 95% itu akhiran akson dari neuron lain menempel pada dendrit. Sedangkan hanya 5 sampai 20% yang menempel pada soma. Sebagian besar dari akhiran akson-akson ini sifatnya adalah eksitatori atau memicu impuls syaraf. Namun ada juga yang sifatnya inhibitori. Jadi dia akan mengeluarkan neurotransmitter yang sifatnya menghambat neuron postsinaptik ini. Nah, neuron pada berbagai area di korda spinalis maupun di otak itu berbeda-beda. Perbedaannya bisa saja dalam hal yang pertama ukuran dari somanya. Yang kedua,
perbedaan dari dendritnya dari segi panjang, jumlah, ya, maupun ukuran si dendrit. Nah, perbedaan panjang dendrit ini bisa bervariasinya itu mulai dari hampir mendekati 0 sampai ke beberapa sentimeter. Yang ketiga adalah perbedaan panjang maupun ukuran dari akson. Yang keempat, jumlah dari terminal presinaptik ataupun jumlah dari akson terminal. Akson terminalnya itu bervariasi mulai dari hanya beberapa sampai ke 200.000. Nah, dengan perbedaan struktur ini menyebabkan neuron pada berbagai bagian dari sistem syaraf kita itu dapat bereaksi berbeda terhadap sinyal-sinyal sinaptik yang datang. Sehingga dapat memberikan berbagai fungsi dan memperkaya fungsi dari sistem syaraf kita. Synaptic delay, ya. Jadi impuls itu dapat berjalan dengan kecepatan 150 milisecond, ya, sangat cepat pada suatu akson. Tapi ketika terjadi transmisi pada celah sinaptik, ya, terutama yang kimiawi, maka kecepatannya yang tadinya 150 milisecond ini akan melambat. Hal ini terjadi karena adanya waktu yang dibutuhkan neurotransmitter untuk dikeluarkan lalu berdifusi melalui celah sinaptik dan menempel pada reseptor. Nah, itulah yang disebut dengan synaptic delay. Jadi synaptic delay adalah interval dari neurotransmitter untuk berpindah menuju ke celah sinaptik dan menempel pada reseptornya di membran postsinaptik. Biasanya synaptic delay ini berlangsung 0,3 sampai 5 milisecond. Sehingga menyebabkan transmisi pada sinaps kimiawi itu tergolong lambat jika dibandingkan dengan sinaps elektrik. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak neuron yang terlibat, misalnya pada fungsi-fungsi luhur yang ada di otak seperti berpikir, berbicara, ya, itu responnya lebih lambat dibanding yang hanya melibatkan 2 atau 3 neuron, misalnya yang terdapat pada lengkung refleks. Namun, kenyataannya kalau untuk prakteknya kita bahkan tidak menyadari proses yang lambat tersebut karena hitungannya adalah milisecond. Untuk lebih jelasnya mengenai sinaps ini, kita akan melihat animasi mengenai bagaimana sinaps ini bekerja.
Ini terutama akan kita bahas di mekanisme potensial aksi.